adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Nah adik-adik, Cinini mau kasih tahu nih, Cinini lagi seneng banget hari ini. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Iya, Cinini seneng karena ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini kita ada ketambahan 5 anak layan di kelas tanggung. Yang kemarin baru dipindahin dari anak kelas kecil 2 ke anak tanggung. Siapa aja? Coba Cinini mau cek dulu ya. Coba ya, siapa aja? Oh, pertama ada adik Isaac di Mohau. Adik Isaac ada hadir hari ini? Pastinya hadir ya. Lalu yang kedua adik Jesslyn. Adik Jesslyn Talahatu. Yang ketiga adik Jonathan Tristan. Yang keempat adik Jordan Simanjuntak. Dan yang kelima adik Unik Melody. Nah adik-adik, semua adik-adik sudah hadir pastinya ya. Cinini senang, selamat datang adik-adik di ibadah hari Minggu pelayanan anak di kelas tanggung. Kalau semua sudah hadir, kita akan mulai. Tapi sebelum mulai seperti biasa, Cinini akan cek dulu. Adik-adik sudah bawa Alkitab? Ya, Kidung Ceria? Catatan. Sudah, wow hebat, semua hebat ya. Baik, kalau gitu kita akan mulai. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kejahatan umat manusia yang membuat hati Tuhan pilu. Tuhan menyesal sudah menciptakan umat manusia dan menyiapkan penghukuman bagi umat manusia. Hanya ada satu keluarga yang diselamatkan Tuhan karena hidup dengan benar di matanya. Tuhan mengasihi setiap orang, setiap anak yang hidup dengan benar di mata Tuhan. Adik-adik, ibadah kita akan segera dimulai dan pada hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu kita akan berdoa dan kita menyanyi memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat pagi. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita kan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan berdoa. Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah membangunkan kami dari istirahat kami dan saat ini kami sudah siap untuk mengikuti ibadah Minggu pelayanan anak. Di pagi ini kami teringat Tuhan akan teman-teman kami yang lain yang mungkin belum hadir untuk mengikuti ibadah online pada saat ini. Tuhan Yesus pimpin mereka agar dapat mengikuti ibadah online ini di waktu yang berbeda. Tuhan Yesus, kami akan memuji Tuhan, membaca dan mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Inilah permohonan doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Mazmur Pujian yang akan dibacakan oleh adik Nadine. Sebelumnya adik-adik siapkan Mazmur 14 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Silakan dibuka Alkitabnya. Mazmur 14 ayatnya yang pertama
sampai ayatnya yang ketiga. Silakan adik Nadine. Ayat 1 sampai 3. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang berbebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur dan sekarang kita akan meresponinya dengan menyanyi dari Kidung Ceria 278, baitnya yang pertama sampai baitnya yang keempat. Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati mulutku yang kecil, hati-hati mulutku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati mulutku yang kecil. Hati-hati diriku yang kecil, hati-hati diriku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati diriku yang kecil. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Adik-adik, Enci doakan adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Adik-adik buka dan siapkan ya Alkitabnya dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Tetapi sebelum kita membacanya, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan, mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memimpin kami, memberikan kami kepandaian agar kami bisa mendengarkan, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya ya adik-adik. Dan teman kita, Lanabel, akan membantu kita untuk membacakannya. Silahkan Lanabel. Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya,
ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Adik-adik, sekarang kita lihat video ini dulu ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh
terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Semuanya keluar dari kapal. Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Pada saat zaman Nuh, karena kasih-Nya, Allah mau memperbaharui di zaman Nuh, adik-adik. Karena itu banyak yang Tuhan musnahkan pada saat itu. Tuhan sudah menyiapkan hukuman bagi manusia yang hidupnya penuh dengan kejahatan, adik-adik. Tuhan membinasakan seluruh umat manusia dan juga segala makhluk. Tapi keluarga yang diselamatkan Tuhan pada saat itu dari hukuman adalah Nuh dan keluarganya, adik-adik. Adik-adik, pada bacaan kita hari ini, Tuhan juga marah kepada manusia dan akan menghukum manusia. Adik-adik tadi lihat video, ya. Nah, di situ pada zaman Adam dan Hawa, disitulah awal mula kejahatan manusia. Nah, adik-adik, Tuhan marah karena manusia tidak lagi melakukan perintah Tuhan. Mereka hidup sesuka hati mereka. Ya, mereka tak peduli terhadap perintah Tuhan. Bahkan mereka berbuat kejahatan, adik-adik. Ya, Adam dan Hawa makan buah yang Tuhan Yesus sudah larang. Kain membunuh Habel dan seterusnya, adik-adik. Nah, hal ini membuat Tuhan sangat kecewa dan sedih, adik-adik. Pada saat zaman Nuh, karena kasih-Nya,
Allah mau memperbaharui di zaman Nuh adik-adik. Karena itu banyak yang Tuhan musnahkan pada saat itu. Tuhan sudah menyiapkan hukuman bagi manusia yang hidupnya penuh dengan kejahatan adik-adik. Tuhan membinasakan seluruh umat manusia dan juga segala makhluk. Tapi keluarga yang diselamatkan Tuhan pada saat itu dari hukuman adalah Nuh dan keluarganya adik-adik. Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya karena mereka hidup benar di mata Tuhan adik-adik. Hidup mereka sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan mau memaafkan manusia asal manusia mau minta maaf dan apa adik-adik? Bertobat. Iya adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan bisa saja marah sama kita. Tuhan marah pasti karena kita melakukan yang jahat dan melanggar perintah Tuhan. Itu adik-adik. Jadi adik-adik, yuk mulai hari ini kita belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jangan melakukan perbuatan yang jahat adik-adik. Dan tetap setia untuk melakukan hal-hal yang baik setiap hari. Ya adik-adik, bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada adik-adik. Mengasihi Tuhan dan sesama. Adik-adik dalam belajar dan bermain dengan teman harus dengan yang baik adik-adik. Jangan lupa dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Juga selalu bersyukur khususnya dengan kondisi yang terjadi saat ini adik-adik. Ya, adik-adik lakukan itu semua sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Oke adik-adik? Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Civivi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan memimpin dan menjaga serta menuntun adik-adik sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang selalu hidup dalam kebenaran di mata Tuhan dan selalu bersyukur untuk segala apa yang sudah Tuhan berikan buat adik-adik. Juga bersyukur dengan kondisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini ada ayat hafalan. Ya, adik-adik boleh pilih ayat hafalannya dalam bentuk bacaan yang adik-adik hafalkan atau dalam bentuk nyanyian. Ya, kalau dalam bentuk bacaan yang harus adik-adik hafalkan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, tetapi kalau adik-adik memilih dalam bentuk nyanyian dari Kidung Ceria 175, judulnya Mengucap Syukurlah. Oke, jadi adik-adik bisa memilih ayat hafalannya dibacakan ya atau dinyanyikan. Oke adik-adik, kalau sudah adik-adik videokan dan kirim ke grup anak tanggung ya adik-adik. Oh ya adik-adik, bagi adik-adik yang memilih ayat hafalannya dinyanyikan, ada musik pengiringnya adik-adik. Dan musik pengiringnya itu sudah Enci Vivi kirimkan di WA grup anak tanggung. Oke adik-adik? Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 256. Bait yang pertama, hidup kita yang benar.
Adik-adik, mari kita masuk berdoa syafaat. Bapa yang pengasih, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup di pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu. Tolong kami Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi melakukannya. Betapa besar kasih-Mu kepada kami, walaupun kami sering melawan kehendak-Mu, namun Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak-Mu memohon kepada-Mu, bimbing dan berilah kami hikmat-Mu agar kami dapat belajar dengan tekun dan tidak lupa berdoa, membaca Alkitab dan bersyukur. Ya Yesus yang baik, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang tua yang penuh dengan pergumulan. Dampingi kami ya Tuhan agar kami tetap dapat menjalani tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Semoga berkat rezeki dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk gereja-gereja di segala tempat, khususnya gereja kami Nazaret. Berkatilah semua pelayan dan pelayan firman yang melayani, agar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan melimpahkan hikmat agar mereka mampu menjalankan tugas panggilan dan tanggung jawab mereka sesuai kehendak Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, berilah kesembuhan, dan juga yang sedang menjalani perawatan. Pulihkan dan kuatkanlah mereka kembali. Segala kemuliaan dan syukur bagi-Mu Tuhan, yang selalu peduli terhadap umat-Nya. Bagi kehidupan kami masing-masing di tempat ini, kiranya kami semua selalu melakukan kehendak Tuhan, dan senantiasa berharap akan kemurahan-Mu. Lindungi dan peliharalah kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan kami. Terimalah syukur kami. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kekuatan dan keselamatan kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masuk ke dalam persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Tuhan, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita juga bernyanyi dari Aku Bawa dan Berikan. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghampiri-Mu lewat doa. Tuhan Yesus, hari ini kami telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami, agar dapat berguna untuk pelayanan-Mu, khususnya di gereja kami GPIB Nazaret. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Adik-adik, Warta PA untuk 1 Agustus 2021, adik-adik jangan lupa ya IHMPA online lagi YouTube jam 9 pagi. Minggu depan, penyerahan persembahan amplop dapat diberikan ke kantor gereja atau langsung ditransfer ke rekening gereja. Ada latihan paduan suara PA hari Sabtu jam 10 sampai dengan 11.30 lewat Google Meet. Pelatihnya Kak Ines dan Ci Cindy. Yang mau mendaftar bisa langsung ke Ci Vivi ya. Bagi adik-adik yang akan memberikan pujian lewat video untuk IHMPA, jangan lupa dikirimkan. Dan kami berterima kasih kepada adik Nadine dan Lanabel yang telah melayani untuk IHMPA minggu ini. Rajin kerjakan aktivitas ya adik-adik, karena itu juga bisa sebagai daftar kehadiran. Terima kasih. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah hari ini. Apa yang sudah dengar, lakukanlah supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan kehendak-Nya, dan dimanapun engkau berada menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Dari pelajaran ini, kamu sudah bisa membedakan perbuatan jahat dan baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya, yang akan dipandu oleh Enci Sari. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu kita ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 359, Sudah Waktunya. Berkat. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan yang indah pagi ini. Buatlah kami mampu melakukan kehendak-Mu. Sertai kami selalu agar kami terpelihara dalam naungan kasih-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.